manusia setengah donghua, balik lagi di channel ABP Film. Tempatnya orang-orang baik hati, none overpower. Oke, kali ini kita akan lanjutkan alur cerita Spare Me Great Lord. Nah, kali ini sesuai request umum subscriber setia Mimin, kita pakai alur cerita manghuanya aja ya. Langsung aja pasang headset kalian, atur posisi rebahan, lupakanlah kenangan tentang mantan, dan selamat menonton dengan nyaman. Cekidot. Lusuh! Orang memanggil dari jauh. Xiaoyu! Lusuh segera menghampiri adiknya. Begitupun Xiaoyu langsung memeluk abang tercintanya. Sepasang saudara ini. Chen Bailey memandang mereka dengan tajam. Usus! Dia segera menyusul naik ke atas tebing. Namun kakek itu nampak super kaget karena Xiaoyu membawa puluhan pasukan hewan dan bahkan Chen Zuan diikat di atas bambu. Xiaoyu, kau sudah ketemu Lusuh, turunkan aku. Chen Zuan teriak-teriak. Xiaoyu, untuk apa ini? Tanya Lusuh. Oh, ini aku menggantung dia di atas biar cepat menemukanmu. Udah, gak kuat. Chen Bailey begitu kesal melihat tingkah dua sejoli ini. Xiaoyu, turunkan dia, nanti kakeknya marah. Sambil nangis, Chen Zuan berteriak, Master, tolong aku. Dasar tidak berguna, balas sang kakek. Xiaoyu akhirnya melepaskan ikatan Chen Zuan. Dia malah langsung songong pamer. Kakek C, aku telah membuat pencapaian berjasa kali ini. Aku baru saja membunuh seorang master kulit putih. Lusuh dan Chen Bailey bengong kebingungan. Apa? Ada masalah? Kenapa kalian terheran seperti itu? Tanya Chen Zuan. Memangnya master seperti apa? Dia seorang master yang melewati tanah. Jadi aku memukulnya dari atas dan membuatnya mati. Bahkan aku selfie dengannya. Keren kan aku? Pamer Chen Zuan melihatkan foto pencapaiannya. Xiaoyu yang tahu aslinya hanya sok tidak tahu. Lusuh mengamati tangan Chen Zuan dan jam tangannya sudah hilang. Dia tahu ternyata Xiaoyu yang membunuhnya. Berbeda dengan kakek pedang, dia malah menganggap Lusuh yang berjasa. Jika Chen Zuan mampu membunuh orang itu sekali pukul, pasti Lusuh telah memberikan serangan mematikan untuk melukainya. Bagus sekali anak muda, maaf aku telah meremehkanmu. Chen Bailey memuji Lusuh. Master, aku yang membunuhnya. Kenapa dia yang ditepuk tangan dan dipuji? Chen Zuan protes. Ini semua berkat Lusuh, ucap kakek. Namun Lusuh merendah. Sudahlah kakek. Chen Zuan juga temanku. Biar dia saja yang mendapatkan pencapaian. Aku tidak keberatan kok. Ya, kau benar. Pencapaianmu sudah cukup bagus. Chen Zuan tambah memuji. Dengan Chen Zuan yang kesetanan, terima kasih anak muda. Kau anak yang dianggap berjasa pada keluarga Chen. Tentu kami akan membalasnya di luar reruntuhan. Lusuh begitu senang karena keluarga Chen begitu kaya. Dan Chen Bailey tulus mengucapkan itu. Dia memberi kode jempol pada Xiaoyu. Xiaoyu ikut senang. Kakek tua berkata awalnya dia hendak berniat menangkap mata-mata itu setelah naik level A. Tapi karena sudah terbunuh, kalian tunggu di sini. Aku akan mengambil mata formasi. Tentu Lusuh mencoba menahannya. Kakek, istirahat dulu. Ngopi-ngopi dulu sana. Nanti aja ambil mata formasinya. Tidak, anak muda. Sekarang aku sudah on fire. Terpaksa Lusuh pasrah. Secara Chen Bailey memang sudah kuat jadi master level A. Tapi tak apa, dia sudah punya mata formasi dari Beiman. Aku pergi dulu. Kakek itu pamit. Khusus, dia terbang dengan cahaya kuningnya. Setelah mencapai level A, dia benar-benar bisa terbang. Mereka bertiga keheranan. Lusuh, Master Chen Bailey sudah level A. Apa? Dia master level A pertama di dunia? Level A pertama di dunia dari keluarga Chen-ku? Chen Zuan begitu senang. Namun Lusuh dan Xiaoyu tak menggubris Chen Zuan. Hei Lusuh, ini kabar viral sejarah manusia. Kenapa kau tidak bereaksi sama sekali? Lusuh, aku Xiaoyu hendak bercerita namun ditahan oleh Lusuh untuk bercerita nanti di rumah saja. Hei, kenapa kalian mencuekiku?
Di belakangnya Chen Zuan kesal. Mereka berdua malah membahas foto profil WA milik Xiao Yu. "Hei Lusu, bagus mana fotoku, yang ini apa yang ini? Gambar terakhir. Kau bilang gambar pertama jelek. Hei kalian, aku masih hidup." Mereka akhirnya melanjutkan perjalanan. Di situ Chen Zuan bertanya, "Hei Lusu, kenapa kakekku bilang pencapaianku berharga di keluarga Chen? Memangnya siapa master kulit putih itu? Apa kau sudah bertarung dengannya?" "Tenang bro, pencapaianmu super sekali. Orang yang kau bunuh adalah master level B. Dia bahkan membuat Chen Bailey terluka parah. Nah, baru setelah itu aku melawannya." "Tenang, aku takkan menyebarkan berita ini karena jam tanganmu sudah jadi milikku. Aku pura-pura tak tahu saja." Chen Zuan terheran. Dia Master B dan kau mampu membuatnya sekarat? Manusia macam apa kau ini? "Setelah aku melawan orang itu, aku terbangkitkan ke level C." Haha, kakak adik ini benar-benar iblis. "Bro, jadi nanti kau juga melaporkan pencapaianmu naik level C di ibu kota pada Raja Surgawi Nieting? Kalau kau ke ibu kota, kabari aku ya. Aku akan membawamu jalan-jalan di ibu kota kami." "Nieting? Jadi kalau naik level harus lapor ke Raja Surgawi langsung di ibu kota? Aturan macam apa itu?" Pikir Lusu baru tahu itu. "Berarti aku tak bisa menghindari prosedur Dragnet and Snare ini. Aku akan ke ibu kota." "Tenang bro, makanan dan penginapan disediakan oleh mereka kok. Aku akan mencarimu kalau kami jadi ke ibu kota." Husus. Aura sekitar berubah. Lusu menyadari itu pergerakan mata formasi yang telah ditemukan oleh Chen Bailey. Semua orang kembali ke dimensi manusia dengan membawa semua hasil pencapaian di reruntuhan. Ada yang membawa hewan, singa, ular, dan lain-lain. Sementara Chen Zuan dan Lusu nampak tak membawa apapun. Chen Zuan diejek oleh pria berjas hitam. "Hei Zuan, kau tak membawa apa-apa? Apakah aku sumbangi babi liar untuk pencapaianmu?" Dengan sombong dia menunjukkan babi liar besar yang ia bunuh di reruntuhan. "Hei kau akan kaget jika aku tunjukkan pencapaianku," balas Chen Zuan. Lusu bertanya pada Zuan, "Apa kau akan masuk ke reruntuhan lagi jika ada yang terbuka?" "Tentu bro Lusu." Lagi-lagi Lusu menagih uang yang dijanjikan oleh Chen Zuan. Hehehe, Lusu sok malu. "Tentu dong, uang adalah pencapaianku." Di depan mereka terdengar heboh. Para murid kelas vital melihat kultivator membawa babi liar level D yang dianggap murid jenius. Dua murid populer ini dianggap jenius dengan membunuh hewan yang sangat banyak. Tentu Chen Zuan lebih tahu itu tidak ada apa-apanya dibanding Xiao Yu dan Lusu. Seketika dua orang populer itu dibuat tercengang, terwowkan. Wow, apa itu? Seorang gadis kecil berbaju pink mengendarai Raja Babi Hutan bersama rekan-rekannya dan semua patuh padanya tanpa membunuh. Dialah Lu Xiaoyu, jenius sesungguhnya. Semua terheran bocil itu mengalahkan dua murid jenius populer itu. Mereka hanya membunuh beberapa hewan buas, sedangkan bocah ini membawa banyak hewan buas bahkan menaklukkannya. Lusu! Xiao Yu berlari senang bertemu Lusu. "Bisakah kita pulang sekarang?" Tiba-tiba dari atas udara Chen Bailey muncul dengan wujud terbangnya. "Hitung pencapaian kalian. Itu Raja Surgawi Chen Bailey. Dia level A pertama." Mereka terheran. "Aku akan pergi ke ibu kota, lapor ke atasan jika terjadi sesuatu. Lusu dan Lu Xiao Yu, kau bisa pulang duluan. Aku akan mencatat pencapaianmu secara pribadi," ucap Chen Bailey sang Raja Surgawi. Chen Bailey terbang ke ibu kota. Di belakang, Lusu jenius itu terheran. Apa yang dilakukan orang ini hingga Raja Surgawi mencatat pencapaiannya secara pribadi? Lalu Lusu punya ide. "Hei Xiao Yu, kalau kita bawa ke rumah hewan-hewan ini, kita akan miskin memberi makan mereka. Bagaimana kalau kita jual mereka?" "Oh iya, kalau gitu aku minta bawa kucing besar dan babi nakal tiap ada apa-apa Lusu." "Gak apa-apa Lusu," tanya Xiao Yu. "Baiklah. Hei kalian, siapa yang mau membeli hewan-hewan ini? Harga bisa dibicarakan." "Hei bro, itu kan pencapaian gadis kecil itu. Nanti dicatat ke militer." "Oh tenang, kami akan bawa babi dan kucingnya sudah cukup. Lagi pula, Raja Surgawi juga sudah mengizinkanku menjualnya." Lusu benar-benar tengil menggunakan reputasi Raja Surgawi untuk menjual hewan itu. Ayo sini, buat tambahan pencapaian kalian." Semua baik-baik aja. Jiang Suyi muncul membawa seorang mata-mata, yaitu adalah Liang Ce, kawan Lidian. Tak kusangka Jiang Suyi jeli menangkapnya. "Maaf Lusu, aku tidak bisa pulang bersama kamu. Masih ada urusan di sini," ucap Suyi. Lalu Chen Zuan mendekat. "Bro Su, truknya sudah datang."
Aku menyewanya untuk membantumu mengangkut babi itu. Makasih Bro Zuan. Jangan lupa kabari aku jika sudah sampai di ibu kota ya. Karena kau sudah kuanggap kawan. Mereka berjabat tangan, pertanda sah menjadi kawan. Kami pulang dulu ya Zuan. Oke, seolah-olah dua adik kakak ini hanya peduli dengan diri mereka sendiri. Bahkan Raja Surgawi, dia tidak peduli, apalagi orang lain. Mereka punya dunia mereka sendiri, pikir Chen Zuan sambil melihat mereka berjalan pulang. Selamat tinggal King Zhou, Lu Su, dan Xiao Yu meninggalkan reruntuhan dengan selamat. Nampak Lu Su senang memandangi isi bankingnya hasil menjual hewan yang dibawa Xiao Yu. Dia berkata pada Xiao Yu, reruntuhan kali ini sangat bermanfaat. Meskipun ada sedikit penyesalan, yaitu jiwa Anthony tak tertangkap. Sayang sekali. Tentu Xiao Yu langsung membalas, tertangkap kok. Nani? Level B itu tertangkap olehmu. Lu Su sedikit jantungan. Apa-apaan? Menangkapnya butuh usaha banyak bagiku di level C. Namun Xiao Yu dengan mudahnya mengalahkan Master B itu. Mana? Keluarkan, abang ingin lihat. Belum bisa, butuh 20 hari lagi untuk mewujudkan jiwanya. Karena membutuhkan energi surgawi yang terlalu banyak. Baiklah, kamu harus mengetahui takaran kemampuanmu Xiao Yu. Sekarang aku tak perlu mengkhawatirkanmu Xiao Yu. Adanya jiwa Master B bersamanya sebagai bodyguard, tentu orang lain takkan mudah menyentuh Xiao Yu. Namun aku sebagai kakaknya, di mana martabatku? Lu Su mengeluh. Hei Lu Su, masih ada cincin ruang di tangan orang kulit putih itu. Aku belum membukanya, mungkin banyak aset miliknya di dalam. Lu Su memegang cincin itu. Prok prok prok, cincin itu mengeluarkan beberapa emas batangan dengan jumlah banyak. Emas batangan? Inikah rasanya kayak dalam semalam? Lu Su kegirangan sangat. Piar gelontang gedebau. Suara barang lain jatuh. Ada ATM dan handphone juga. Xiao Yu, apa kau tahu password HP-nya? Apa kau tahu PIN ATM-nya juga? Aku tahu, tapi dari apa yang kulihat di pecahan ingatannya tidak ada uang di ATM itu. Dia memindahkannya ke akun online lain. Lalu Lu Su mendapati lagi ada sebuah USB penyimpanan. Dari hasil pelacakan ingatan Xiao Yu, benda itu sangat penting dan terhubung dengan sebuah website. Tunggu Xiao Yu, kau kan mampu membaca dari ingatan jiwa. Tapi kau tak terpengaruh dengan sifat mereka kan? Tidak Lu Su, tenang saja. Ingatan mereka seperti satu set informasi untukku. Perasaan dan sifat mereka tak bisa mempengaruhiku karena mereka sudah mati. Baguslah, Lu Su sedikit tenang. Selain itu, Xiao Yu usul untuk mencari tempat guna melihat isi flash disk itu. Mereka berniat pergi ke warnet. Sebelum meninggalkan King Zhou, hal itu dilakukan jika ada kelompok yang melacak mereka bisa terhenti di King Zhou. Dan malam pun tiba, suasana warnet di mana sang penjaga nampak tidur. Wusu nyelonong aja masuk dengan maskernya. Siapa? Apa mau menginap? Wah, warnet kesukaan bocil nih. Bisa buat nginep main game 24 jam nonstop. Lu Su segera masuk. Dia merilis pedang terbangnya untuk berjaga-jaga jika ada yang macam-macam. Setelah mengamankan lokasi, Xiao Yu disuruh masuk. Segera flash disk itu dimasukkan ke CPU dan nampak sebuah tulisan Dark Kingdom, sebuah website global karena diakses berbagai bahasa di dunia. Lu Su terkaget ketika masuk ke beranda web karena di situ ada muka kakek Chen Bailey, yang mana website itu berisi update info terkini berita praktisi. Bahkan berita Chen Bailey naik level A dimuat di sana. Namun saat Lu Su hendak mengakses berita lain, semua konten di sana berbayar sebesar $300.000. Selain tepat waktu atau up to date, berita di sana juga mahal. Lu Su awalnya mengira ada mata-mata di jaringan surgawi yang membuat Dark Kingdom ini. Ternyata tidak. Itu berita seluruh organisasi di dunia yang setara dengan jaringan surgawi. Bisa disimpulkan Dark Kingdom ini forum lembaga terbuka seluruh dunia, khusus orang terbangkitkan dan praktisioner. Setelah itu Xiao Yu melihat ada sebuah tugas pekerjaan. Disitulah dia mengetahui identitas Anthony. Ternyata dia mendapat tugas membunuh Chen Bailey. Dan jika dia berhasil akan mendapatkan hadiah pasir putih item kekuatan. Di sana Dark Kingdom memiliki koleksi beberapa harta berharga yang disebut koleksi dewa.
Lusu berpikir jika ini adalah organisasi besar, bahkan berani menyewa orang membunuh Chen Bailey. Lusu juga mengetahui rank kekuatan Anthony baru terisi pasir setengah power. Masih ada item pasir setengahnya yang berarti bisa digunakan Xiao Yu meningkatkan full power jiwa Anthony. Lusu menelusuri beberapa informasi, ada sebuah upgrade senjata, ada juga buah biru yang sama seperti yang Lusu dapatkan di reruntuhan. Yang mana buah itu akan membangkitkan kekuatan elemen air pembekuan. Lusu berpikir jika mengonsumsi buah kemarin, dia bisa bangkitkan kekuatan pembekuan. Dia semakin penasaran, bahkan ada jasa praktisi pelatihan seperti praktik perdagangan manusia. Xiao Yu hanya tidur karena dia belum paham apa-apa. Lusu lantas menemukan sebuah forum seperti di story WA maupun beranda Facebook yang ditonton ribuan orang. Lusu yang tengil tentu berpikir kalau Anthony level B Awakener terkenal pasti banyak pengikutnya. Lantas dia menyuruh Xiao Yu membuat upload status atas nama Anthony. Postingan berbayar dari Lusu. Aku menemukan metode tentang cara untuk dipromosikan ke level up. Peminatnya ternyata banyak. Tak cuma itu, Lusu juga merasakan emosi negatif dari para viewer penggemar Anthony. Dia juga dapat uang dari forum diskusi berbayar itu. Emang Lusu pinter amat cari duit. Tapi lucunya dia tiba-tiba merasakan emosi negatif yang sangat aneh dari berbagai orang yang tidak ia kenal. Membuat dia harus selektif dari orang-orang di seluruh dunia. Melihat Xiao Yu yang kecapean, Lusu segera pulang karena dia harus pulang kampung besok. Keesokan harinya seperti janji Lusu sebagai kakak yang baik, dia mengajak Xiao Yu makan yang enak karena dia sudah dapat pemasukan yang banyak. Mereka layaknya bos yang bebas makan apa saja. Setelah itu mereka bergegas karena jam berangkat pesawat sudah tiba. Itulah pertama kali Lusu dan Xiao Yu naik pesawat. Ayo, kalian udah pernah naik pesawat belum? Masa kalah sama Lusu? Mereka nampak bahagia bisa naik pesawat dan hidup layaknya orang kaya. Namun seketika kesenangan itu hilang sejenak tatkala mereka tiba di bandara, yang mana terlihat suasana keluarga lain yang lengkap dengan kedua orang tua. Xiao Yu begitu murung dan teringat kenapa orang tua mereka meninggalkan mereka di kala kecil. Lusu menenangkan Xiao Yu, jika kita tidak di panti, kita mungkin tidak bertemu Xiao Yu. Jadi bersyukurlah. Sesampainya di rumah, mereka disambut kakek pedang Li Xianyi dan Bibi Liu. Kakek pedang menanyakan bagaimana reruntuhan Danau Garam. Ternyata kau berjasa di sana. Lusu merendah kalau dia hanya menemukan buah ajaib yang mampu membangkitkan Raja Surgawi Chen Bailey ke level A. Bahkan sekarang bisa terbang di udara. Emosi negatif dia dapatkan dari kakek Li Xianyi. Lantaran di sini ternyata dia sama senasib dengan Chen Bailey, fondasi usia tuanya hanya terbatas, membuat dia tak bisa naik ke level A. Lusu juga cerita kalau tadinya ada 3 buah diberikan pada Xiao Yu, tupai kecil, dan Chen Bailey. Tentu sang kakek tambah marah, padahal dia juga ingin bernasib seperti Chen Bailey. Tiba-tiba dari luar, kepala sekolah Li datang. Dia mengembalikan kotak buah milik Lusu yang diberikan pada otoritas jaringan surgawi. Kepala Li menyampaikan jika buah itu lebih baik dimakan oleh Lusu pemiliknya. Tentu Lusu memilih memberikannya sama kakek Li Xianyi dong. Kepala sekolah Li yang iri mencoba merebut buah itu. Jika kau tak mau, buat aku aja patua. Kakek pedang segera membuka kotak itu dan menghargai jasa Lusu. Dia segera memakannya. Benar saja tubuhnya langsung bereaksi. Bahkan seisi kota merasakan aura dari kakek Li Xianyi. Energi besar dikeluarkan kakek pedang yang sekarang sudah membuka level A juga. Wow, amazing, the power of bantuan Lusu. Nah, itulah review kali ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya sampailah kita di akhir pertemuan kita kali ini. Saatnya Mimin mengucapkan thank you and bye-bye.